Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Mazida. Dalam kesempatan kali ini, pada semester 2 bab pertama, kita akan membahas tentang organisasi kehidupan. Kompetensi dasar 3.6 dan 4.6. Memahami sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Kemudian membuat model struktur sel tumbuhan atau sel hewan. Sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Pada dasarnya, tubuh makhluk hidup atau organisme merupakan suatu organisasi yang rumit. Organisasi ini pasti memiliki unit penyusunnya. Organisme tersusun dari sel. Sel akan terus membelah dan berkembang hingga mempunyai bentuk, struktur, dan fungsi khusus. Sel-sel yang telah berkembang tersebut akan membentuk jaringan, kemudian membentuk organ, selanjutnya membentuk sistem organ, dan pada akhirnya membentuk tubuh organisme atau membentuk tubuh makhluk hidup. Namun, apakah sel itu? Bagaimana susunan sel itu? Hierarki kehidupan. Sel merupakan unit terkecil organisme yang dapat melaksanakan fungsi hidup sendiri dan bereplikasi atau memperbanyak diri. Nah, hierarki kehidupan sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup, kemudian jaringan. Contohnya adalah jaringan epitel, jaringan epidermis, xilem dan floem, dan lain-lain. Kemudian ada organ, contohnya jantung, paru-paru, hati, akar, daun, dan lain-lain. Kemudian sistem organ, contohnya sistem pernapasan, sistem pencernaan, kemudian menjadi organisme. Sel pertama kali diamati oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Ia mengamati sayatan gabus dengan menggunakan mikroskop sederhana dan melihat adanya ruangan kecil yang berderet. Ruangan kecil itu dinamakan sel. Pada tahun 1839, Matthias dan Thomas Schwann mempelajari bagian-bagian tumbuhan dan hewan. Kedua ilmuwan tersebut mengamati bahwa tumbuhan dan hewan ini tersusun dari sel juga. Berdasarkan pengamatannya, mereka menyimpulkan bahwa sel merupakan unit terkecil penyusun organisme. Setiap sel yang hidup mempunyai membran dan cairan yang disebut dengan sitoplasma. Selain memiliki membran dan sitoplasma, setiap sel memiliki inti atau nukleus. Berdasarkan ada tidaknya membran yang melindungi bahan inti, sel dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak mempunyai membran inti sel. Pada sistem 5 kingdom hanya Monera, yaitu bakteri dan alga biru yang memiliki sel prokariotik. Kemudian sel eukariotik adalah sel yang mempunyai membran inti sel. Pada sistem 5 kingdom yang memiliki sel eukariotik adalah protista, jamur, tumbuhan, dan hewan. Organisme berdasarkan jumlah sel yang dimiliki makhluk hidup, organisme dibedakan menjadi dua tingkatan, yaitu organisme bersel tunggal atau uniseluler dan organisme bersel banyak multiseluler. Organisme uniseluler, seluruh kegiatan hidupnya dilakukan oleh sel itu sendiri. Kegiatan hidup tersebut misalnya bernafas, makan, mengeluarkan zat sisa, berkembang biak, dan bergerak. Contohnya adalah bakteri dan beberapa jenis protista. Contohnya juga ada amoeba, paramecium, dan bakteri. Kemudian organisme bersel banyak atau multiseluler, sel-sel penyusun tubuhnya mengadakan pembagian tugas. Ada yang bertugas mencerna makanan, bergerak, mengeluarkan zat sisa, dan berkembang biak.
Nah, contohnya misalnya ada organ pencernaan makanan, organ pernafasan, reproduksi, dan indera. Sel tidak dapat diamati secara jelas, hanya dengan mata telanjang saja. Untuk mengamati sel dibutuhkan alat bantu berupa mikroskop. Nah, kalian di sini bisa melihat gambarnya. Ada gambar mikroskop. Nah, yang terdiri dari ada makrometer, mikrometer, penjepit kaca, lengan, sendi inklinasi, kaki, rel vektor, diafragma, kondensor, meja kerja, lensa objektif, revolver, tabung, dan lensa okuler. Nah, kalian bisa membaca keterangannya. Bagian optik ada 6 bagian, dan bagian statif terdiri dari 6 bagian. Ada lensa okuler, lensa objektif, lensa kondensor, cermin, diafragma. Bagian statis ada kaki, lengan, meja preparat, tabung mikroskop, revolver, dan pemfokus kasar dan pemfokus halus. Kemudian di sini ada gambar berupa perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Kita lihat sel hewan dan sel tumbuhan. Di sel hewan ada yang namanya membran sel, nukleus, sitoplasma, nukleolus, badan Golgi, mitokondria, vakuola, lisosom, dan retikulum endoplasma atau RE. Sedangkan pada sel tumbuhan ada dinding sel, membran sel, kloroplas, nukleolus, retikulum endoplasma, nukleus, mitokondria, vakuola, dan badan Golgi. Nah, di sini ada perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Pada sel hewan, dinding sel dan kloroplas tidak mempunyai. Sel hewan hanya mempunyai sentriol dan lisosom. Kemudian pada sel tumbuhan hanya memiliki dinding sel dan kloroplas, tidak memiliki sentriol dan lisosom. Bagian-bagian sel dan fungsinya. Membran sel berfungsi sebagai pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk. Misalnya ada air, oksigen, zat yang larut dalam lemak, dan ion tertentu. Kemudian ada sitoplasma. Di dalamnya ini ada organel. Sitoplasma ini adalah tempat penyimpanan bahan kimia yang vital dan merupakan tempat lintasan metabolisme tertentu seperti glikolisis. Nah, di dalam sitoplasma ini ada nukleus, mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, sentriol, dan vakuola. Kalian bisa lihat, bisa membaca fungsi dari bagian-bagian sel ini. Rangkuman, sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil penyusun organisme atau makhluk hidup. Sel tersusun dari membran sel, sitoplasma, dan nukleus atau inti sel. Nah, ada perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan memiliki lisosom dan sentriol, namun tidak memiliki dinding sel dan kloroplas. Sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel dan kloroplas, namun tidak memiliki lisosom dan sentriol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.